Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agatha Inisia dengan NPM 203079. Nah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema peran orang tua sebagai pendidik iman anak dalam keluarga. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa setiap masyarakat tentu mempunyai sistem sosial terkecil di dalamnya. Apa itu? Nah, sistem sosial terkecil di dalam masyarakat itu sendiri ialah keluarga, di mana di dalam keluarga itu sendiri tentu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, teman-teman, kehidupan berkeluarga tidak hanya sekedar melahirkan keturunan, tetapi lebih daripada itu. Mengingat bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, maka orang tua itu sendiri tentu memiliki tugas yang harus dijalankan. Apa itu? Nah, tugasnya ialah mendidik iman dan moral dalam diri anak-anak sebagai generasi penerus gereja dan bangsa. Oleh karena itu, orang tua secara mutlak memiliki peran yang sangat penting untuk memperhatikan perkembangan iman anak. Karena pada masa ini, anak-anak juga masih bergantung pada orang tua, maka perkembangan kepribadian maupun iman anak merupakan tugas paling utama dan pertama dari orang tua. Oke, teman-teman, dalam penelitian saya kali ini terdapat 8 rumusan masalah di dalamnya dengan jumlah responden 3 orang keluarga Katolik. Nah, sebelumnya tujuan saya mengambil tema peran orang tua sebagai pendidik iman anak dalam keluarga ini ialah agar kita semua, terlebih saya sendiri, mengetahui bagaimana sih peran orang tua sejauh ini dalam memperkenalkan gereja kepada anak-anaknya. Baik, langsung saja kita masuk pada rumusan masalah yang pertama, yakni apa itu keluarga menurut Bapak Ibu. Nah, teman-teman, di sini responden yang pertama mengatakan bahwa keluarga adalah gereja kecil dan di dalamnya ada misteri keselamatan dengan menghidupi iman. Lalu responden yang kedua mengatakan bahwa keluarga adalah komunitas cinta kasih yang mana di dalamnya kita saling menjaga, mencintai, menyemangati, menghidupkan, dan juga menyelamatkan. Dan responden yang ketiga juga mengatakan bahwa keluarga adalah persatuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menyatukan niat untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah yang kedua, yakni menurut Bapak Ibu, apakah pendidikan iman anak dalam keluarga itu penting? Nah, teman-teman, di sini ketiga responden mengatakan bahwa pendidikan iman anak dalam keluarga itu sangatlah penting. Lalu dalam rumusan masalah yang ketiga, di sini saya menyediakan pertanyaan apabila penting, apa sih alasannya? Dan jika tidak penting, apa juga alasannya? Nah, karena ketiga responden ini mengatakan bahwa pendidikan iman anak itu sangatlah penting, maka mereka mengatakan bahwa responden pertama mengatakan sangat penting karena orang tua mempunyai kewajiban untuk membentuk pribadi anak. Lalu responden yang kedua mengatakan bahwa pendidikan iman anak itu sangat penting karena anak itu adalah anugerah yang Tuhan titipkan kepada kami, maka kami wajib menjaga, merawat, dan mendidik. Nah, pendidikan imanlah yang paling kuat yang harus kami berikan,
karena dengan iman mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang sabar dan tahu akan kasih. Lalu, responden yang ketiga mengatakan bahwa pendidikan iman anak itu sangat penting karena anak adalah penerus sebuah keluarga. Selain itu, pendidikan iman anak juga merupakan sebuah tindak lanjut dari janji perkawinan serta tolok ukur keberhasilan sebuah keluarga. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah yang keempat. Upaya apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam menjalankan pendidikan iman anak dalam keluarga? Nah, responden yang pertama mengatakan bahwa langkah pertama yang telah saya lakukan untuk mendidik iman anak adalah mengenalkan Yesus sebagai guru dan kita adalah muridnya. Jadi, sebagaimana layaknya seorang murid terhadap gurunya. Lalu, responden yang kedua mengatakan bahwa upaya yang kami lakukan untuk pendidikan iman anak ialah dengan mengajak anak-anak untuk berdoa, misa di gereja, doa di rumah maupun di lingkungan. Kemudian anak tumbuh dewasa dan terlibat dalam kegiatan menggereja seperti biak, rekat, misdinar, kor, OMK, dan lain sebagainya. Lalu responden yang ketiga juga mengatakan bahwa upaya yang telah mereka lakukan ialah dengan mengajar bagaimana cara berdoa. Kemudian anaknya juga diajak untuk doa bersama, baik di gereja maupun di lingkungan. Selanjutnya didukung dengan mengikuti kegiatan menggereja seperti biak, rekat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah yang kelima. Sejauh ini apakah ada kesulitan yang Bapak Ibu rasakan dalam menjalankan peran sebagai pendidik iman anak dalam keluarga? Responden pertama mengatakan bahwa tentu ada kesulitan dalam mendidik iman anak, tetapi sebagai orang tua kita harus bisa menyikapinya. Lalu responden yang kedua mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kesulitan yang mendalam karena anak-anak sudah mandiri dengan apa yang harus dilakukan, terutama dalam kegiatan menggereja. Responden yang ketiga juga mengatakan bahwa dalam menjalankan peran sebagai pendidik iman anak dalam keluarga pasti ada kesulitan, terlebih bagi mereka umat yang berada di pedesaan. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun komunikasi yang baik, hal atau kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan bersama dengan anak? Nah, responden yang pertama mengatakan bahwa dalam percakapan sehari-hari kami selalu menawarkan kepada anak tentang pendapat dan inisiatif. Lalu responden yang kedua mengatakan bahwa selain kami menjadi orang tua, kami juga menjadi partner anak-anak sehingga bisa memudahkan kami untuk bisa melakukan kegiatan apa saja secara bersama-sama, misalnya seperti berdoa, belajar, bermain, dan lain-lain. Lalu responden yang ketiga mengatakan bahwa selama ini mereka telah berusaha mengajak anaknya untuk doa bersama, baik di gereja maupun di lingkungan, kemudian menemani anaknya belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu menegur atau memberikan solusi ketika anak mengalami masalah atau terkena masalah? Nah, teman-teman, di sini responden yang pertama mengatakan bahwa cara saya menegur anak yang terkena masalah ialah dengan mengulas hal yang baik, agar si anak ingat bahwa yang ia perbuat adalah tindakan yang salah, sehingga dengan itu ia mau memperbaiki kesalahannya serta berdoa. Lalu responden yang kedua juga mengatakan bahwa
Sejauh ini, anak belum mengalami permasalahan yang rumit. Namun, apabila anak ada masalah, maka saya sebagai orang tua pasti menegur dan memperingatkannya untuk tidak mengulanginya kembali. Responden yang ketiga mengatakan bahwa sebagai orang tua, saya harus tahu permasalahannya terlebih dahulu. Setelah itu, baru diberi pengertian ataupun solusi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana harapan Bapak Ibu terhadap wilayah atau paroki untuk dapat membantu orang tua dalam menjalankan peran sebagai pendidik iman anak dalam keluarga. Nah, teman-teman, responden yang pertama mengatakan bahwa saya sebagai orang tua sangat berharap kepada gereja atau paroki untuk selalu mengutamakan perhatian kepada anak-anak dalam menghidupi imannya. Lalu responden yang kedua mengatakan bahwa harapan saya kepada wilayah ataupun paroki agar lebih dekat dengan anak-anak dengan cara menjalin komunikasi yang baik, sehingga dengan demikian peran para calon orang tua pendidik iman dengan gereja ataupun paroki dapat terjalin dan terjaga dengan baik pula. Lalu responden yang ketiga juga mengatakan bahwa harapan saya semoga wilayah atau paroki memberi wadah untuk kelompok pembinaan anak. Oke teman-teman, setelah melakukan penelitian ini, saya ingin menyimpulkan bahwa ketiga keluarga Katolik yang saya wawancarai ini sungguhlah luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena sebagai orang tua, mereka telah menjalankan hak dan tanggung jawab mereka secara penuh terhadap pendidikan iman anak mereka sendiri. Nah, teman-teman, sebagai orang tua, mereka juga sedini mungkin menanam iman dalam diri anak-anak dengan berbagai cara. Misalnya, mengajar mereka berdoa, mengajak anak-anak untuk rajin ke gereja, mendorong anak-anak untuk ikut kegiatan rohani di luar rumah, memperkenalkan kitab suci, dan masih banyak lagi. Nah, dalam perkembangan mendidik iman anak, tentu ada juga penyimpangan atau kesalahan yang anak-anak berbuat. Nah, jika anak berbuat salah, mereka sebagai orang tua juga berusaha untuk menegur dan menyadarkan anaknya. Selain itu, mereka juga berusaha menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa perilaku yang menyimpang dari ajaran Tuhan bukan hanya mengecewakan orang tua saja, melainkan juga mengecewakan hati Allah sendiri. Nah, sebagai orang tua, mereka juga berusaha membantu anak-anaknya dalam mengembangkan hati nurani mereka, sehingga mereka akhirnya mampu menilai perilaku mereka sendiri, terutama saat mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, mereka juga telah berusaha melakukan kebenaran dengan kasih dan lemah lembut, bukan dengan marah atau gertakan. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.